Selamat sore. Dari kemarin tuh banyak yang nanyain bagaimana saya merawat tanaman-tanaman di kebun ini biar kelihatan subur-subur. Nah, hari ini saya mau ngasih tahu ke kalian bagaimana saya merawat tanaman-tanaman itu. Terus yang ini adalah tanah bekas tadi saya panen. Kayak kemarin saya panen, akhirnya media tanam itu saya gemburkan kembali. Ini saya campur lagi. Saya campurkan lagi dengan tanah. Saya tambahin tanah lembang. Karena di sini susah nyari tanah, akhirnya tanahnya beli. Terus saya tambahin ini juga. Ini sekam bakar saya beli karungan gini. Biasanya saya aduk lagi, saya tambahin pupuk organik cair lagi. Terus didiamkan selama 2-3 hari. Itu nanti baru media ini siap ditanamin. Gitu. Ini tadi sudah saya aduk-aduk. Ini sudah saya aduk-aduk tadi. Ini tadi pagi saya campur, harusnya sih bisa ditanamin 2-3 hari lagi. Terus selain itu, ini adalah hidroton. Ini hidroton lokal sih yang nggak mahal. Ini adalah kayak tanah lempung gitu, dibakar terus jadi media tanam. Media tanam ini sangat bagus sekali untuk aquaponik, untuk hidroponik juga bisa, dan untuk nanam-nanam yang gampang kayak kangkung kayak apa tuh gampang pakai ini. Ini saya lagi nanam tomat. Tomatnya ini seger-seger banget. Ini media tanamnya juga sama. Ini media tanam yang dijual abang-abang itu saya tambahin tanah sama sekam bakar. Ini juga pot sih sebenarnya, cuma digabung-gabung itu jadi besar. Ini biasanya untuk rooftop. Rooftop ini kalenya juga udah lumayan bagus, subur-subur kalenya. Ini bekas dari sisa hidroponik saya masukin ke sini. Ini parsley, ini apa ya, Brussels sprout ini kalau nggak salah kemarin. Ada daun bawang, ada apa semua. Ini juga sama. Nah, ini seledri. Ini saya rawat itu seminggu sekali dengan pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Ini tanamannya saya tanam dengan cara organik. Yang ini dengan media tanamnya seperti tadi yang sudah saya buat di sana. Itu ada media tanam yang dijual amang-amang itu. Biasanya nggak langsung saya pakai itu, saya campur lagi dengan tanah lembang dan sekam bakar sedikit. Biasanya akan lebih bagus sih. Jadi kalau pakai media tanam yang dijual mamang-mamang itu juga komposisinya nggak tahu cepat kering sih. Nah, kalau ada tanah lembangnya itu biasa agak padat buat perakarannya dia. Terus ini adalah kotak serba ada. Jadi di sini semua saya tanam. Ada mint, seledri, kale, terus daun bawang, parsley, ada Brussels sprout di sini dan semua di sini. Alhamdulillah tumbuh subur-subur semua. Ini kalian juga udah gede-gede ini. Ini bisa dipanen buat nanti jus buka puasa. Itu, dan di belakang juga masih ada seledri banyak banget, dan nggak tahu kenapa yang di belakang tuh subur-subur banget seledrinya, beda sama yang di sini. Mungkin karena cahaya mataharinya kali ya. Cahaya mataharinya di belakang lebih bagus. Nah, perawatannya adalah setiap seminggu sekali saya siram dengan POC yang saya buat itu 500 ml POC yang saya buat itu dengan 10 liter air. Biasa saya siramin semua di sini. Itu tomatnya juga subur-subur saya siram dengan itu. Nah, untuk daun biar nggak banyak hama atau banyak ini, biasanya saya kasih ini pupuk yang saya buat sendiri. Jadi pestisida saya buat sendiri dari bawang putih, saya ulek dengan cabai, itu dicairin terus disemprotin ke daun-daun supaya nggak dimakan hama seperti ini. Biasanya seperti itu. Kalau rajin biasanya nggak ada hama yang hinggap. Nggak secepat nggak secepat kalau kita pakai pestisida. Kalau pakai pestisida nabati itu kita harus sabar dan 3 atau 2 hari sekali harus diulangi. Nah, ini saya mau nyampur tanah lagi, ini tanah lembang. Aduh, berat banget. Nah, ini saya menyampur tanah lembang ini lagi karena saya mau nanam tomat dan cabai, jadi butuh perakaran yang kuat. Makanya saya butuh tambahan tanah lembang ini di media tanam saya. Tinggal dicampur aja sama media tanam yukas tadi.
Dan tanah ini bagus karena dia nggak berbeda kayak tanah tuning. Kalau tanah kuning kan biasa ngeras ya. Kalau ini dia nggak ngeras, jadi tetap gembur. Tanah dari Lembang. Makanya sayuran dari sana itu bagus-bagus karena tanahnya emang bagus. Nah, buat kita yang nggak punya lahan, bisa dengan begini di tabula pot. Bisa banget. Nah, ini kita campurin di sini. Tinggal disiram sedikit, nanti dia akan hancur dan akan ini lagi. Nah, kadang kita nggak. Nah, bagusnya tanah Lembang itu ketika kena air gini dia langsung berutuli. Kalau orang Jawa bilang tuh berutuli, jadi langsung apa namanya? Gampang gitu, kayak enggak kayak tanah merah. Jadi kayak ini tuh kayak mirip-mirip apa ya? Nah, ciri-ciri tanah yang bagus buat media tanam itu adalah kalau dikepel gini. Nah, kalau dikepel gini dia akan padat, tapi akan gampang lagi untuk dihancurin. Itu salah satu ciri tanahnya bagus buat media tanam. Ini disiram dulu, nanti dia akan hancur. Saya akan tambahin satu lagi. Saya tadi beli 2. Ini satu embernya itu, satu karungnya gini. Harganya 15.000. Nggak mahal sih. Tapi gitu ya, di kota itu apa-apa beli. Kalau di kampung tanaman tinggal nyangkul. Nah, buat teman-teman yang punya tanah di sekitar rumahnya, diambil aja tanah pekarangan yang paling atas dari topsoil. Topsoil itu biasanya banyak humus atau banyak kompos alami yang ada di situ dan biasanya subur. Bisa tambahin di sini, dituang lagi. Nah, ini kita biarin, besok diaduk. Kita siram aja lagi dikit. Nah, kita siram dikit, jadi dia akan hancur. Hancur nanti tinggal nyampur kita. Kata si mamangnya, tanah ini biasanya datang dari Lembang tuh 1 truk, terus bisa-bisa dalam karungan gitu. Nanti kalau ke Lembang kita bawa tanah sendiri aja kali ya, bawa mobil, biar bisa buat nanam. Karena tanah di sana itu bagus. Ini saya tanam tomat itu juga subur-subur gitu dengan tanah ini, campuran sih. Jadi tanah ini terus media tanam yang sudah campur-campur itu, atau sebenarnya kalau kita mencampur sendiri juga bisa. Anjirnya batu, banyak batunya, pantas. Oke, tinggal ini nanti dicampur dengan yang bawah biar dia meresap dulu tanahnya. Nah, ini tinggal dicampur gini. Nah, ini baru bisa dipakai sekitar 2-3 hari lagi. Biarin aja di teras kayak gini, karena nggak punya tempat. Nanti kita buat nanam cabai sama terong. Dibawain terong dari Inggris sama kakak Firsta kemarin, dibawain bibitnya dari Inggris, terus sama dibawain selada-seladaan kemarin sama Mas Wira juga dari Inggris juga. Kita coba tanam dengan tanah ini, mudah-mudahan bisa. Kemarin saya tanam di hidroponik sih bagus-bagus. Oke, segitu dulu ceritanya tentang kebun. Nanti ada update lagi kalau ada trik-trik untuk menanam di lahan sempit seperti ini. Oke, terima kasih sudah ngikutin videonya dan semoga bermanfaat buat kalian yang nggak punya lahan dan pengen nanam, karena asli nanam itu hobi yang nyenengin dan itu adalah stress release. Jadi dengan melihat tanaman-tanaman ini kita bisa seneng aja sih, seneng ngelihatnya, dan itu juga mengurangi tingkat stres yang ada dalam tubuh kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga jadi petani.